Pernahkah kamu makan di warung yang terkenal enak, tapi tanpa kamu sadari, ada sesuatu yang mengawasi dari kegelapan? Bayangkan, setiap suapan yang kamu ambil bisa jadi bagian dari perjanjian mengerikan yang tak terlihat. Warung Pak Bagus selalu ramai pembeli, tapi ada satu hal yang tidak pernah diceritakan. Para pelanggan yang sering datang ke sana, perlahan menghilang satu persatu. Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan yang terjadi di balik dapur warung itu? Simak kisah ini sampai habis. Tapi hati-hati, setelah menonton, mungkin kamu tidak akan pernah melihat warung kaki lima dengan cara yang sama lagi. Di sebuah desa kecil yang tenang, terdapat sebuah warung sate kambing yang sangat terkenal. Warung itu dimiliki oleh seorang pria paruh baya bernama Pak Bagus. Tidak ada yang tahu pasti sejak kapan warung itu berdiri, tapi satu hal yang pasti, warung itu tidak pernah sepi pembeli. Setiap malam, aroma sate yang dibakar menguar ke udara, menggoda siapapun yang lewat. Pelanggan dari berbagai daerah datang jauh-jauh hanya untuk sate kambing Pak Bagus. Yang aneh, meskipun warung lain sering mengalami penurunan pengunjung, warung ini tetap stabil bahkan semakin ramai. Namun, di balik kesuksesan itu, ada bisik-bisik di kalangan warga. Konon, beberapa pelanggan pernah melihat hal-hal ganjil di sekitar warung. Ada yang mengaku melihat bayangan hitam lewat di dapur. Ada pula yang mendengar suara bisikan aneh saat menikmati sate mereka. Suatu malam, Rudy, seorang pemuda yang bekerja sebagai kurir, datang untuk makan malam di warung tersebut. Ia adalah pelanggan setia yang selalu mampir setiap kali melewati desa itu. Namun, malam itu ada sesuatu yang berbeda. Saat sedang menikmati satenya, ia merasakan ada sesuatu yang diawasi dari balik dapur. Perlahan, ia mengalihkan ke arah celah pintu dapur yang sedikit terbuka. Di sana, di balik kegelapan, sepasang mata merah menyala mengawasi. Rudy tercekat, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia ingin memastikan apa yang dilihatnya. Namun saat ia mengucek matanya, sosok itu menghilang. Merasa tidak nyaman, ia segera menghabiskan makanannya dan berangkat pergi. Namun, saat hendak membayar, ia melihat tangan Pak Bagus gemetar saat menerima uangnya. "Kamu lihat sesuatu di dapur?" tanya Pak Bagus dengan suara rendah, matanya tajam menatap Rudy. Rudy menggeleng cepat. "Enggak, Pak, cuma agak pusing tadi. Mungkin kecapean." Pak Bagus mengangguk pelan, tapi ekspresinya tetap dingin. Setelah menerima uang, ia segera memasukkannya ke dalam laci dan tanpa berkata apa-apa lagi, berbalik menuju dapur. Rudy buru-buru pergi. Namun, saat ia melangkah menjauh, samar-samar ia mendengar suara berbisik dari arah warung itu, suara yang bukan berasal dari manusia. Malam semakin larut. Warung Pak Bagus yang sebelumnya ramai, kini mulai sepi. Hanya tersisa 1-2 pelanggan yang sedang menghabiskan makanannya. Pak Bagus, dengan wajah datar dan tanpa ekspresi, mengawasi mereka dari belakang meja kasir. Di dapur, Bu Sumi, istri Pak Bagus, sedang membereskan peralatan masak. Wajahnya terlihat lelah, tapi ada sesuatu di matanya, tatapan yang dipenuhi kegelisahan. Ia melirik ke sebuah pintu kecil di sudut dapur, pintu yang jarang sekali dibuka. Tepat ketika jam menunjukkan pukul 12 malam, suara ketukan terdengar dari pintu belakang warung. Tok, tok, tok. Bu Sumi langsung menghentikan aktivitasnya. Tangannya gemetar, keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia menoleh ke arah Pak Bagus yang masih berdiri di kasir. Pak Bagus duduk berbaring, menghela napas panjang, lalu berjalan menuju dapur. Tanpa berkata apa-apa, ia membuka pintu kecil itu. Di balik pintu, berdiri seorang pria berkulit hitam, wajahnya tertutup tudung,
hanya terlihat bagian mulut dan dagunya yang berwarna kehitaman, seolah membusuk. Udara di dalam warung tiba-tiba menjadi lebih dingin, dan aroma anyir samar-samar tercium. "Sudah siap?" Suara pria itu serak dan berat, seperti berasal dari tenggorokan yang terluka. Pak Bagus menelan ludah, lalu mengangguk pelan. "Sudah." Tapi, dia melirik ke arah Bu Sumi yang tampak ketakutan. Pria itu menggambarkannya. "Kamu tahu konsekuensinya kan? Warungmu tetap ramai, tapi pembayarannya tidak bisa ditunda. Tumbal harus ada." Bu Sumi langsung menggenggam lengan suaminya. "Jangan, Mas. Kita cari jalan lain." Suaranya bergetar. Pak Bagus tidak menjawab. Mata menatap lantai. Pikiran berkecamuk. Ini bukan pertama kalinya ia melakukan ini. Sudah 5 tahun sejak perjanjian itu dibuat, dan setiap kali masa pembayaran tiba, ia selalu dihantui perasaan bersalah yang semakin menggerogoti hatinya. Namun, warung ini adalah segalanya. Tanpa pesugihan ini, semua akan hancur. Pria mendekat itu mendekat, suaranya semakin menekan. "Kau tahu akibatnya jika menolak. Kalau kau tidak memberikannya, maka keluargamu sendiri yang akan jadi sebaliknya." Pak Bagus merentangkan tangannya. Ia tak punya pilihan. Sementara itu, Adi, seorang anak muda yang baru saja selesai makan di warung, berjalan menuju motornya yang diparkir di depan. Ia baru saja menyalakan mesin ketika telinga menangkap suara aneh dari dalam warung. Seperti suara rintihan, suara seseorang yang berbisik dalam bahasa yang tidak dia mengerti. Adi menoleh ke arah warung, matanya berbinar mencoba melihat ke dalam. Lampu sudah mulai dimatikan, hanya menyisakan penerangan redupnya di bagian dapur. Namun, ada hal lain yang menarik perhatiannya. Di balik warung, di celah kecil antara dinding dan pagar kayu, ada sepasang mata merah yang mengintip ke arahnya. Adi membeku, detak jantungnya seketika melonjak. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah ilusi. Tapi mata itu masih ada, menatapnya dengan tajam, tidak berkedip. Lalu, sosok itu mulai bergerak. Sebuah tangan kurus dan hitam legam keluar dari celah pagar, memanjang seperti laba-laba, cakarnya panjang dan tajam. Suara erangan terdengar semakin jelas. Adi segera memutar gas motornya dan tancap gas secepat mungkin, meninggalkan warung dengan jantung berdegup kencang. Di dalam warung, Pak Bagus yang masih dihadapkan dengan pria yang berjubah itu tiba-tiba menoleh ke belakang. Ia merasakan sesuatu, ada sesuatu yang sedang mengamati mereka. Pria itu mengulurkan tangan dan tersenyum, menunjukkan giginya yang tajam dan hitam. "Kau tidak bisa kabur dari perjanjian ini, Bagus." Sesuatu sudah mulai bangun. Pak Bagus merasa punggungnya semakin dingin. Malam ini belum selesai, dan sesuatu yang lebih buruk akan segera terjadi. Setelah pertemuan dengan pria bermata hitam, Pak Bagus kembali ke ruang utama warung dengan langkah berat. Bu Sumi masih berdiri di dapur, wajahnya pucat dan penuh ketakutan. Dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setiap kali pria menggenggamnya datang, artinya tumbal harus disiapkan. Bu Sumi menggigit bibirnya, matanya berkaca-kaca. 5 tahun lalu, mereka berdua sepakat melakukan pesugihan ini demi kesuksesan warung. Awalnya, hanya sekedar ritual kecil dan sesajen. Namun, semakin lama, permintaan dari makhluk itu semakin mengerikan. Dan sekarang, waktunya telah tiba lagi. Pak Bagus duduk di kursi kasirnya, menatap kosong ke arah dapur. Pikirannya melayang pada kejadian-kejadian sebelumnya. Tumbal-tumbal sebelumnya selalu hilang tanpa jejak. Mereka yang datang sebagai pelanggan setia, tiba-tiba tidak pernah terlihat lagi. "Mas, kita harus berhenti," suara Bu Sumi terdengar lirih.
Pak Bagus tidak menjawab. Ia hanya menghela nafas panjang, lalu berdiri. Tanpa kata pun, ia berjalan ke belakang warung. Keesokan harinya, warung Pak Bagus kembali buka seperti biasa. Pelanggan mulai berdatangan sejak sore, memenuhi meja-meja kayu di warung itu. Aroma sate kambing yang dibakar membaur dengan udara malam, menggoda siapapun yang lewat. Di sudut ruangan, Pak Hasan, seorang pelanggan tetap, duduk sambil menikmati sate kambing favoritnya. "Satenya makin enak aja, Pak Bagus," katanya sambil bergumam. Pak Bagus hanya tersenyum tipis. "Terima kasih, Pak. Resep lama, cuma bumbu sedikit saya perbaiki." Pak Hasan mengangguk puas, tapi tiba-tiba wajahnya berubah aneh. Ia mengernyit, lalu mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Sebuah benda kecil berwarna putih. Pak Hasan memerhatikannya dengan seksama. Itu sebuah gigi. Ia menoleh ke arah Pak Bagus yang masih berdiri di kasir. Wajahnya tetap tenang seperti tidak terjadi apa-apa. Jantung Pak Hasan berdegup cepat. Ia melihat potongan daging di piringnya, lalu merasa mual. Ada sesuatu yang tidak beres dengan sate ini. Tanpa berpikir panjang, ia langsung berdiri dan meninggalkan warung. Pak Bagus hanya mengungkapkan kepergian pria itu, lalu menghela napas. Ini akan segera terjadi lagi. Malam semakin larut. Setelah semua pelanggan pergi, Pak Bagus mengunci pintu warungnya dan berjalan menuju dapur. Bu Sumi sudah lebih dulu di sana, duduk dengan wajah murung. Namun, sebelum mereka sempat berbicara, tiba-tiba terdengar suara ketukan keras di pintu depan. Tok, tok, tok. Pak Bagus dan Bu Sumi saling bertatapan. Tidak mungkin ada pelanggan datang jam segini. Tok, tok, tok. Ketukan itu semakin keras. Pak Bagus meletakkan pisau dapur di atas meja, lalu berjalan perlahan ke arah pintu. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintunya sedikit. Di balik pintu, berdiri seorang pria yang wajahnya ditutupi bayangan gelap. Pakaiannya subur, tubuhnya tinggi kurus dengan mata yang kosong. "Pak Bagus," suara pria itu serak dan bergetar. Pak Bagus menelan ludah. "Siapa kamu?" Pria itu tidak langsung menjawab. Ia melangkah maju, masuk ke dalam cahaya lampu. Wajahnya pucat, dan di bagiannya meniru ada bekas luka menganga, seolah ada sesuatu yang pernah mengeratnya. Bu Sumi yang melihatnya langsung berteriak pelan, sementara Pak Bagus mundur. Pria itu menatap mereka dengan pandangan tajam. "Kalian tidak ingat aku?" Pak Bagus mulai merasakan keringat dingin. Aku tidak tahu siapa kamu." Pria itu ditawarkan. Senyumnya aneh, penuh kebencian. "Kalian tahu, 5 tahun lalu, aku pelanggan tetap warung ini. Aku datang untuk makan, tapi aku tidak pernah pulang." Jantung Pak Bagus seakan berhenti berdetak. "Aku adalah salah satu tumbal kalian." Tiba-tiba, lampu di dalam warung mulai berkedip-kedip. Angin dingin berhembus masuk, membawa aroma anyir yang semakin menyengat. Pria itu melangkah lebih dekat, dan kini wajahnya berubah semakin menyeramkan. Kulitnya mulai mengelupas, matanya perlahan berubah menjadi merah menyala. "Pak Bagus, Bu Sumi, sekarang giliran kalian." Pak Bagus merasa tubuhnya membeku. Nafasnya berat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Pria yang berdiri di depan pintu itu bukan manusia lagi. Bu Sumi, yang sudah gemetar ketakutan, mundur perlahan ke arah dapur. Bibirnya bergetar, ingin berdoa, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Kau sudah mati." Pak Bagus berusaha tetap tenang, meskipun ia tahu kalimat itu adalah kesalahan besar. Pria itu ditawarkan. Dari bibirnya,
Sesuatu menetes, darah hitam pekat, berbau busuk. Benar, aku sudah mati. Tapi aku tidak sendiri. Tiba-tiba, dari arah dapur, terdengar suara-suara aneh. Suara langkah kaki, tapi tidak seperti manusia. Pak Bagus menoleh ke belakang dan melihat sesuatu yang membuatnya hampir jatuh terduduk. Di pojok ruangan, muncul 3 sosok lain, bayangan hitam menyerupai manusia, dengan tubuh setengah transparan dan wajah yang rusak seperti terbakar. Mereka berdiri diam, tapi mata mereka semua mengarah ke Pak Bagus. Mereka adalah tumbal-tumbal sebelumnya. Sudah waktunya kau membayar dosa-dosamu, Bagus. Suara pria di depan pintu semakin menyeramkan, menggema di seluruh ruangan. Pak Bagus menjerit, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Bu Sumi, yang tidak tahan lagi, berlari ke dapur dan mengambil segenggam garam, satu-satunya cara yang ia tahu untuk mengusir gangguan gaib. Dengan tangan gemetar, ia melemparkan garam itu ke arah makhluk-makhluk tersebut. Pergi, kalian sudah mati, jangan ganggu kami, teriakannya. Garam itu mengenai bayangan tubuh hitam dan langsung menimbulkan suara desisan mengerikan. Makhluk-makhluk itu menimbulkan rasa sakit, tubuh mereka bergetar, lalu perlahan menghilang. Namun, pria yang ada di depan pintu masih berdiri di sana. Ia menatap Bu Sumi dengan penuh kebencian. Kau pikir ini akan berakhir di sini? Pada saat itu, lampu warung padam. Hanya ada kegelapan total. Dan di dalam kegelapan itu, terdengar suara tawa lirih, suara dari makhluk yang belum pergi sepenuhnya. Ketika listrik kembali menyala, Pak Bagus masih terduduk di lantai, napasnya tersengal. Ia tahu ini belum selesai. Bu Sumi memegang lengannya, mencoba menenangkan suaminya yang kini terlihat lebih pucat dari sebelumnya. Mas, kita harus berhenti. Kita harus mencari cara untuk menghentikan semua ini. Pak Bagus membalas, wajahnya kosong, seperti seseorang yang sudah kehilangan harapan. Namun, sebelum dia sempat berbicara, terdengar suara lain dari luar warung. Ketukan keras, tok, tok, tok. Pak Bagus dan Bu Sumi langsung menoleh ke arah pintu. Mereka tahu ini bukan manusia. Makhluk itu belum pergi. Tok, tok, tok. Ketukan di pintu warung semakin keras. Pak Bagus dan Bu Sumi saling bertatapan, tubuh mereka gemetar. Mereka tahu bahwa makhluk itu belum pergi. Bu Sumi menggenggam tangan suaminya erat-erat, suaranya nyaris tak terdengar. Mas, kita harus mencari pertolongan. Kalau kita tidak berhenti sekarang, kita akan menjadi tumbal berikutnya. Pak Bagus menelan ludah. 5 tahun lalu, mereka sudah membuat perjanjian dengan sesuatu yang tidak seharusnya. Dan sekarang, perjanjian itu menuntut nyawa mereka. Tiba-tiba, ketukan di pintu berubah menjadi mantra yang keras. Tempel, tempel, tempel. Seketika, angin dingin berhembus masuk dari celah-celah jendela, membawa aroma anyir yang begitu menyengat. Lampu warung kembali berkedip-kedip, bayangan hitam mulai memanjang di dinding seperti sesuatu yang hidup. Pak Bagus menarik napas dalam, lalu berlari ke dapur dan mengambil segenggam garam yang tadi dipakai Bu Sumi. Dengan tangan gemetar, ia berjalan ke arah pintu dan melemparkan garam ke celah di bawahnya. Hening, ketuk itu untuk berhenti. Pak Bagus dan Bu Sumi menahan napas, berharap makhluk itu benar-benar pergi. Namun, harapan mereka hancur dalam sekejap. Kau pikir garam bisa menghentikan aku? Suara mengerikan itu bergema di dalam warung. Dari balik pintu, sesuatu mulai berbaur ke dalam. Tangan hitam panjang dengan kuku tajam menembus celah pintu. Mencapai ke arah mereka. Bu Sumi menjerit,
Pak Bagus mundur dengan napas tersengal. Mereka tidak bisa lari. Mereka tidak bisa melawan. Satu-satunya pilihan mereka adalah mencari seseorang yang bisa berhenti di sini. Pak Bagus tahu satu tempat yang mungkin bisa membantu mereka. Seorang ustaz tua di ujung desa, bernama Ustaz Rahmat. Tanpa berpikir panjang, mereka keluar dari warung melalui pintu belakang dan berlari menuju rumah ustaz. Namun, ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan. Sepanjang jalan, suara langkah kaki terdengar di belakang mereka. Namun, setiap kali mereka menoleh, tidak ada siapapun. Angin dingin terus berhembus, dan di kejauhan, terdengar suara-suara aneh, seperti orang berbisik, namun dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Bu Sumi mulai menangis, tubuhnya lemas, tetapi Pak Bagus menggenggam tangannya erat-erat. Tahan, Sum, kita hampir sampai. Akhirnya, setelah beberapa menit berlari dalam ketakutan, mereka tiba di rumah Ustadz Rahmat. Pak Bagus menjawab teka-teki tentang tenaga. Ustadz, tolong kami. Tak butuh waktu lama, pintu terbuka dan seorang pria tua berjubah putih berdiri di sana. Wajahnya tenang, tetapi matanya tajam menatap mereka. Masuklah, aku sudah menunggumu. Pak Bagus dan Bu Sumi duduk di lantai ruang tamu, masih terengah-engah. Ustadz Rahmat duduk di depan mereka sambil memegang tasbih di tangan. Ceritakan semuanya, katanya dengan suara lembut, tetapi penuh wibawa. Dengan suara bergetar, Pak Bagus mulai bercerita tentang warungnya, tentang pesugihan yang mereka lakukan, tentang tumbal yang sudah diambil, dan tentang makhluk yang kini menuntut nyawa mereka. Setelah mendengar semuanya, Ustadz Rahmat menghela nafas panjang. Aku sudah menduga sesuatu seperti ini akan terjadi. Pak Bagus menatapnya dengan bingung. Apa maksud Ustadz? Ustadz Rahmat menatap mereka dengan serius. Perjanjian yang kalian buat bukan sekadar perjanjian biasa. Kalian tidak hanya menjual jiwa kalian pada iblis, tetapi kalian juga mengikat roh-roh para korban dalam kutukan abadi. Itu alasan mereka kembali. Bu Sumi lebih menangis keras. Lalu, apakah masih ada cara untuk menghentikan ini? Ustadz Rahmat mengangguk. Ada satu cara, tapi kalian harus siap menghadapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Pak Bagus menelan ludah. Apa itu? Ustadz Rahmat menatap tajam. Kita harus memutus perjanjian ini langsung di tempat di mana semuanya dimulai. Di dalam warung kalian sendiri. Malam itu, mereka kembali ke warung dengan membawa Ustadz Rahmat. Begitu mereka tiba di depan warung, suasana terasa berbeda. Udara terasa lebih berat. Angin malam seakan berhenti berhembus. Dan di dalam warung, sesuatu sudah menunggu mereka. Pak Bagus membuka pintu dengan tangan gemetar. Saat mereka masuk, mereka langsung merasakan suasana yang begitu mencekam. Seluruh ruangan dipenuhi bayangan hitam yang bergerak-gerak di dinding. Bau anyir semakin menyengat, dan di tengah ruangan, berdiri pria yang pertama kali muncul di pintu depan. Namun kali ini, wujudnya jauh lebih menyeramkan. Kulitnya semakin membusuk, matanya hitam pekat, dan dari mulut, darah terus menetes ke lantai. Kamu kembali, bagus. Ustaz Rahmat melangkah maju, memegang tasbihnya erat-erat. Kami datang untuk mengakhiri ini. Dengan izin Allah, kau akan kembali ke tempatmu yang seharusnya. Makhluk itu tertawa. Kau pikir kau bisa menghentikanku? Aku sudah ada di sini sebelum kalian, dan aku akan tetap ada di sini setelah kalian mati. Tiba-tiba, seluruh pintu dan jendela warung tertutup sendiri dengan keras. Rem, Pak Bagus dan Bu Sumi tersentak. Mereka kini terperangkap di dalam warung.
Dan ritual terakhir baru saja dimulai. Rem. Pintu dan jendela warung tertutup sendiri dengan keras. Pak Bagus dan Bu Sumi tersentak, mereka kini terperangkap di dalam warung. Di hadapan mereka, sosok makhluk itu semakin jelas. Dagingnya membusuk, matanya hitam pekat, dan dari mulut, darah terus menetes ke lantai. Aroma anyir memenuhi ruangan. Kalian tidak akan pernah bisa lepas dari ini. Ustaz Rahmat tidak gentar. Ia mengeluarkan botol kecil berisi air doa dan mulai membaca ayat-ayat suci dengan suara lantang. Namun, semakin kuat ia membaca, semakin banyak bayangan hitam yang muncul di warung. Dari sudut-sudut ruangan, sosok-sosok lain mulai bermunculan. Mereka adalah korban-korban pesugihan yang pernah menjadi tumbal Pak Bagus. Wajah mereka rusak, mata mereka kosong, tapi mereka semua menatap Pak Bagus dengan penuh kebencian. Kau telah mengambil hidup kami. Kami tidak akan membiarkanmu pergi. Tiba-tiba, salah satu dari mereka melompat ke arah Pak Bagus. Pak Bagus jatuh ke lantai, tubuhnya terasa seperti terbakar. Jari-jari dingin makhluk itu mencengkeramnya, seakan ingin mencabut nyawanya saat itu juga. Bu Sumi menjerit, berusaha menarik suaminya, tetapi makhluk-makhluk lain mulai mendekatinya. Ustaz Rahmat segera mengambil air doa dan menyiramkannya ke makhluk tersebut. Makhluk itu menjerit kesakitan, tubuhnya mengepul seperti terbakar, lalu menghilang dalam asap hitam. Namun, sosok utama masih berdiri di tengah ruangan. Kau pikir itu cukup untuk mengusirku? Hahaha, bayangan hitam di sekelilingnya semakin berputar cepat. Angin kencang berhembus di dalam warung, membuat benda-benda jatuhan. Ritual ini belum selesai. Ustaz Rahmat memejamkan mata, mencoba merasakan sumber kekuatan utama makhluk ini. Dan saat itulah dia menyadari sesuatu. Ada sesuatu yang mengikatnya ke tempat ini, gumamnya. Ia berbalik ke arah Pak Bagus. Bagus, di mana kau pertama kali melakukan perjanjian ini? Pak Bagus yang masih terduduk di lantai terbatuk-batuk, wajahnya penuh ketakutan. Di sumur tua di belakang warung. Mata Ustaz Rahmat membuka. Itulah sumber kekuatan iblis ini. Kita harus ke sana sekarang. Namun, makhluk itu tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Saat mereka mencoba bergerak, makhluk itu mengangkat tangan, dan tiba-tiba lantai di bawah mereka berubah menjadi lumpur hitam yang lengket. Pak Bagus dan Bu Sumi berusaha menarik kaki mereka, tetapi semakin mereka bergerak, semakin tenggelam pula mereka. Kalian akan menjadi milikku selamanya. Ustaz Rahmat segera membuka jubahnya, mengeluarkan sebuah keris pusaka. Ia menusukkan keris itu ke tanah, dan dalam sekejap, lumpur hitam itu menghilang, berganti menjadi lantai kayu seperti semula. Sekarang, kita harus ke sumur. Mereka berlari ke belakang warung, sambil mengeluarkan suara dan tawa iblis itu terus menggema di telinga mereka. Mereka tahu ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk mengakhiri semuanya. Begitu tiba di sumur tua di belakang warung, Ustaz Rahmat segera mengitari sumur itu dengan garam dan air doa. Namun, sebelum ia bisa memulai ritual pemutusan perjanjian, sesuatu keluar dari dalam sumur. Brak! Sosok hitam besar meloncat keluar dari sumur, tubuhnya jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Kulitnya penuh luka bernanah, matanya bersinar merah, dan tangannya kini berubah menjadi cakar panjang yang meneteskan darah. Kau berani melawanku, manusia? Tiba-tiba, makhluk itu melompat ke arah Ustaz Rahmat dengan kecepatan luar biasa. Namun, sebelum cakar itu menyentuhnya, Pak Bagus, yang selama ini diliputi ketakutan,
meneriakkan sesuatu yang mengejutkan. Aku membatalkan perjanjian ini. Makhluk itu berhenti seketika. Ia menatap Pak Bagus dengan mata melotot penuh kemarahan. Kau tidak bisa menghentikan ini semudah itu. Kau sudah memberikan jiwamu padaku. Pak Bagus gemetar, tetapi ia menggenggam tangan Bu Sumi, menatap iblis itu dengan penuh tekad. Aku membatalkan perjanjian ini. Aku tidak mau menjadi milikmu lagi. Seluruh tempat bergetar. Angin berhembus lebih kencang, langit malam berubah merah, dan sumur itu mulai mengeluarkan cahaya hitam pekat. Ustaz Rahmat mengambil kesempatan itu, mengangkat tangannya dan membaca ayat suci dengan lebih keras. Bismillahirrahmanirrahim. Ia mengambil botol terakhir berisi air doa dan melemparkannya ke dalam sumur. Tiba-tiba, makhluk itu menjerit. Tubuhnya mulai hancur seperti terbakar. Tidak, aku tidak akan pergi. Aku akan kembali. Tidak ada tempat bagimu di sini. Ustaz Rahmat meneriakkan kalimat terakhir, lalu menancapkan kerisnya ke tanah di sekitar sumur. Blar, cahaya putih terang menyelimuti area itu. Makhluk itu menjerit. Tubuhnya meledak menjadi debu hitam yang terbawa angin. Dan sumur yang selama ini menjadi sumber kekuatan iblis itu tertutup dengan sendirinya. Hening, Pak Bagus dan Bu Sumi terduduk di tanah, menangis, sementara Ustaz Rahmat menghela napas panjang. Sudah selesai. Malam itu, angin kembali berhembus normal. Langit kembali gelap seperti biasanya. Dan warung Pak Bagus tidak lagi dihuni oleh iblis pesugihan. Setelah kejadian di sumur tua, warung Pak Bagus terlihat lebih sepi dari biasanya. Tidak ada lagi suara-suara aneh, tidak ada bayangan hitam yang mengintai dari sudut ruangan, dan yang paling penting, tidak ada lagi rasa sesak atau hawa panas yang menyelimuti tempat ini. Pak Bagus dan Bu Sumi mencoba membuka warung seperti biasa, tetapi entah kenapa pelanggan tidak ada yang datang. Seakan-akan orang-orang masih merasakan aura kegelapan yang tersisa di tempat ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Bu Sumi dengan wajah khawatir. Pak Bagus diam sejenak. Ia menatap warung yang selama ini menjadi sumber rezekinya, tetapi juga sumber malapetakannya. Mungkin ini hukuman kita, Mi, suaranya lirih. Aku sudah menghancurkan terlalu banyak hidup orang demi kesuksesan warung ini. Bu Sumi menggenggam tangannya, air mata menetes di pipinya. Tapi kita sudah bertobat, Bang. Allah pasti masih memberikan jalan. Ustaz Rahmat yang datang malam itu hanya bisa menghela napas. Terkadang, dosa besar meninggalkan jejak yang tidak mudah hilang. Tapi selama kalian sungguh-sungguh bertobat, Allah pasti masih punya rencana untuk kalian. Namun, sebelum mereka bisa membahas lebih jauh, sesuatu terjadi. Malam itu, ketika Pak Bagus tidur, ia kembali berada di dalam warung. Tapi kali ini, warung itu tidak kosong. Di setiap meja, ada orang-orang yang pernah menjadi tumbalnya. Mereka duduk diam, menatapnya dengan wajah pucat. Mata mereka kosong, tetapi sorotnya penuh kebencian. Pak Bagus mencoba berlari, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Dan di tengah warung, sosok iblis yang sudah lenyap itu berdiri. Wajahnya tetap sama, rusak dan menjijikkan, tetapi kali ini ia tidak tertawa. Ia hanya menatap Pak Bagus, lalu berkata satu kalimat yang membuat darahnya membeku. Kau pikir semua sudah selesai? Kutukan ini belum berakhir. Pak Bagus terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya penuh keringat, dan jantungnya berdetak kencang. Bu Sumi yang terbangun ikut panik. Bang, kenapa? Kamu mimpi buruk? Pak Bagus tidak menjawab. Tangannya gemetar, wajahnya penuh ketakutan.
Ia merasa sesuatu masih ada di dalam warung itu. Keesokan harinya, Pak Bagus menemui Ustaz Rahmat. "Ustaz, kutukan ini belum berakhir." Ustaz Rahmat terdiam sejenak. "Apa maksudmu?" Pak Bagus menceritakan mimpinya. Dan ketika ia selesai, wajah Ustaz Rahmat berubah serius. "Aku juga merasakan sesuatu aneh sejak tadi malam," gumamnya. "Seperti ada yang masih mengintai dari kejauhan." Mereka kembali ke warung, dan setelah mengamati tempat itu dengan lebih teliti, Ustaz Rahmat menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di salah satu sudut warung, tepat di bawah meja yang sudah tua, ada sebuah kain kuning yang terlipat rapi. Ustaz Rahmat membuka kain itu, dan di dalamnya ada boneka kecil yang terikat dengan benang merah. Pak Bagus mundur beberapa langkah. Apa itu?" Ustaz Rahmat menggenggam boneka itu dengan hati-hati. "Ini adalah media perjanjianmu. Ini adalah benda yang mengikat iblis itu ke warung ini. Selama benda ini masih ada, kutukan ini tidak akan pernah benar-benar berakhir." Pak Bagus merasakan tubuhnya melemas. Ia pikir, menghancurkan sumur tua sudah cukup, tetapi ternyata masih ada sisa dari perjanjian itu yang tertinggal. Dan benda ini harus dimusnahkan dengan cara yang benar. Malam itu, di tanah kosong yang jauh dari perkampungan, Ustaz Rahmat menyiapkan ritual pemusnahan. Ia menggali lubang di tanah, lalu menaruh boneka itu di dalamnya. Di sekelilingnya, ia membentuk lingkaran dari garam dan air doa. Sambil membaca ayat suci dengan khusyuk, Pak Bagus dan Bu Sumi hanya bisa menunggu dengan cemas. Saat doa-doa itu semakin kuat, angin mulai berhembus lebih kencang. Daun-daun beterbangan, dan dari dalam tanah terdengar suara gemuruh. Tiba-tiba, asap hitam keluar dari boneka itu. Asap itu mulai berubah menjadi sosok iblis yang sama. Namun kali ini, tubuhnya lebih lemah, lebih transparan. Ia tidak bisa lagi menyerang. Ia hanya bisa menatap Pak Bagus dengan penuh kebencian. "Kau tidak akan pernah bisa lari dari dosamu, Bagus. Aku akan selalu menjadi bagian dari hidupmu." Tapi Ustaz Rahmat tidak berhenti membaca doa. Ia menggenggam botol air doa terakhirnya dan menyiramkannya ke tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak. Dalam sekejap, sosok iblis itu meledak menjadi abu. Boneka di dalam tanah ikut terbakar hingga tidak tersisa apapun. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, keheningan kembali terasa. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi bayangan hitam, tidak ada lagi mimpi buruk. Kutukan itu akhirnya benar-benar berakhir. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Pak Bagus dan Bu Sumi akhirnya meninggalkan warung itu. Mereka tahu warung itu tidak akan pernah sama lagi. Kini, mereka membuka usaha kecil di kota lain, tanpa pesugihan, tanpa cara instan. Mereka memilih jalan yang lebih sulit, tetapi lebih tenang dan lebih berkah. Dan di setiap malam, sebelum tidur, Pak Bagus selalu mengingat satu hal. Dosa mungkin bisa diampuni, tetapi bekasnya tidak akan pernah benar-benar hilang. Dan yang paling penting, tidak ada yang bisa lari dari keadilan Tuhan. Dan begitulah kisah kelam di balik warung Pak Bagus. Sebuah tempat yang terlihat biasa, tetapi menyimpan rahasia yang tak bisa dijelaskan. Apakah menurutmu kisah ini benar-benar terjadi? Atau hanya sekadar mitos yang berkembang di masyarakat? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan kalau kamu pernah mengalami kejadian serupa, jangan ragu untuk berbagi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah horor berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan ingat,
Berhati-hatilah saat memilih tempat makan. Kadang, harga yang dibayar lebih dari sekadar uang.